Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Wijilestari, trainer digital skill dari SMA Negeri 1 Bantul, Kabupaten Malang. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan tutorial membuat website dengan menggunakan aplikasi Google Sites. Yang mana kita ketahui Google Sites ini aplikasi yang disediakan oleh Google yang bersifat gratis, sehingga sangat cocok kita gunakan bagi kita yang masih dalam proses belajar pembuatan website. Adapun manfaat kita menggunakan Google Sites dalam belajar membuat website, ini yang pertama pastinya mudah digunakan, yang mana Google Sites memiliki antarmuka yang intuitif dan drag and drop, sehingga memungkinkan pengguna untuk membuat situs website tanpa pengalaman teknis. Yang kedua, biaya rendah, yang mana dengan fitur dan platform yang disediakan oleh Google Sites gratis, yang memungkinkan pengguna untuk membangun situs website tanpa biaya hosting atau domain yang mahal. Dan yang ketiga, kolaboratif atau kolaborasi yang efektif dengan fitur berbagi dan kolaborasi yang memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja sama pada situs web yang kita. Berikutnya langkah-langkah membuat website dengan Google Sites. Yang pastinya pertama kita harus punya akun atau email Google dulu. Jadi kita buat email dengan di Google, dan nanti kita bisa masuk ke website atau ke Google Sites. Yang pertama kita buka Google Sites dan mulai mengakses Google Sites melalui akun Google yang sudah kita buka di browser kita. Yang kedua, kita bisa buat situs baru. Jadi seperti gambar yang di samping. Jadi kita klik menu buat untuk memulai pembuatan situs website. Dan yang ketiga, kita bisa pilih template sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan website yang akan kita buat. Berikutnya, memilih template dan menyesuaikan desain. Ini template yang disediakan oleh Google Sites, jadi kita bisa memilih template yang ditawarkan sesuai dengan website yang akan kita buat. Yang kedua, kita bisa ubah warna dan tipografi dengan mudah, mengubah skema warna, font, dan elemen visual lainnya untuk membuat situs website kita dengan tampilan yang menarik. Yang ketiga, kita bisa menambahkan logo dan gambar. Jadi kita bisa menyertakan logo perusahaan, produk, atau gambar yang relevan yang akan kita tampilkan di website kita sebagai branding dan daya tarik visual di website yang kita buat. Menambahkan konten dan halaman. Yang pertama, kita bisa menambahkan teks atau multimedia dengan memasukkan teks, gambar, video, dan elemen lainnya, sehingga bisa membangun konten yang kaya dan inovatif di website yang kita buat. Yang kedua, kita bisa menambahkan halaman baru. Jadi kita bisa membuat halaman baru untuk mengatur struktur situs web dan mengorganisir konten yang ada di website kita. Yang ketiga, pengaturan halaman. Jadi kita bisa menyesuaikan halaman seperti tata letak, navigasi, dan visibilitas untuk mencapai hasil website sesuai yang kita inginkan. Dan yang terakhir, publikasi. Jadi kita bisa mempublish dari website yang kita buat, baik itu secara langsung maupun secara terjadwal sesuai dengan kapan kita mau mempublikasikan website yang sudah kita buat. Mengatur atau pengaturan dan publikasi. Jadi pada tahap ini kita bisa melakukan setting atau pengaturan, kita bisa menyesuaikan pengaturan privasi, jaringan, domain, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan website yang kita buat. Yang kedua, publikasikan. Jadi kita bisa mempublikasikan website yang kita buat sehingga dapat diakses oleh orang lain. Dan yang terakhir, kita bisa memantau dan mengelola dari website yang kita buat. Kita bisa melakukan update halaman sewaktu-waktu dan bisa kita publik sesuai dengan yang kita inginkan. Berikutnya kita bisa menyertakan atau mengintegrasikan fitur-fitur tambahan seperti kalender.
Jadi kita bisa mengintegrasi, menambahkan fitur kalender di website kita. Kemudian formulir yang mana bisa kita memungkinkan saat kita bisa mengumpulkan umpan balik atau mungkin komen, informasi dari kontak pengunjung yang ada di website kita. Dan yang ketiga, kita juga bisa menambahkan grafik atau menyempatkan grafik dan diagram untuk menyajikan data secara visual di website kita sehingga tampilan website kita akan menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir di sini pembenaman atau embed. Jadi kita bisa menyertakan link dari konten yang lain yang sudah kita buat seperti video YouTube atau video di IG atau di aplikasi sosial media lainnya sehingga bisa kita tautkan, kita embed di aplikasi website yang sudah kita buat. Dan yang terakhir, secara kesimpulan, membuat aplikasi menggunakan website yang di sini pastinya mudah digunakan dan website yang kita buat mungkin nanti juga terkesan lebih profesional dan yang pastinya fitur ini gratis. Sangat cocok bagi kita pemula dalam belajar membuat website. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tutorial pembuatan website dengan aplikasi website. Terima kasih. Digital skill yang mudah, berkarya, berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.